Oke, Cien, silakan masuk. Sana. Cace, Wan An, Aldi, Wan An. Halo Cace, Wan An. Cace bisa dengar nggak? Bisa? Halo, bisa dengar nggak Cace? Bisa. Ya, bisa. Oh ya. Chelsea, Udah makan. Sebentar, Lin Chiangse-nya masih di jalan kayaknya belum bisa dihubungi, Cace. Lin Chiangse-nya masih belum online. Ya, tunggu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Enjoy. Ngobrol aja dulu tuh. Ada Chelsea, ada Aldi. Yang lain juga belum pada masuk sih. Masih sibuk ya. Iya, Lin Chiangse mungkin masih di jalan kali, dia dihubungin susah. Achen masuk. Silakan masuk Achen. Wan An. Halo Achen, Wan An. Hai. Tunggu bentar ya. Lin Chiangse-nya masih di jalan kali. Susah dihubungin tadi. Iya, telepon nggak diangkat-angkat. Nggak tahu nih. Bisa sesuai jadwal apa enggak. Mana I? Ya. Ya, Aldi. Mana Kenapa Di? Mana Lin Chiangse-nya? Iya, udah hubungi. Telepon berkali-kali nggak diangkat. Coba bisa tolong nggak kamu hubungin? Teleponin. Tolong bisa nggak, Di? Aldi. Coba kamu iniin deh. Mama bisa telepon gitu. Iya. Iya, udah teleponin dari tadi nggak. Tuh dia udah masuk. Masuk kan? Nah, itu kagak bisa. Halo, ini. Iya, udah. Halo, Wei Chen大家好，悠悠好，Aldi好。Halo, ini namanya Lombok ya? Lombok Gili Pasir. Iya, Lombok Gili Pasir. Iya. Oh, pakai iPad tadi. iPad-nya nggak masuk. Makanya. Oke, Wei Lin Chiangse udah masuk. Kita mulai aja ya. Zoom meetingnya Changqing Pak sharing online. Malam ini Lin Chiangse kita akan membawakan topik Wejangan Dewa Naca. Tentunya menarik ya, Wei Chen. Mari kita dengarkan sama-sama. Silakan, Lin Chiangse. 好，谢谢悠悠，Wei Chen，大家好，大家晚安。Ya, hari ini Hosea tentu terima kasih berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, budi luhur dari Guru Agung kita, bajikan mahasiswa dan sesepuh ulas asik yang selalu bimbingan para Chiangse. Tidak lupa dukungan ke Wei Chen sehingga hari ini kita dapat belajar bersama-sama bahas topik hari ini. Wei Chen hari ini kita masih beruntung masih bisa online ya. Kita lihat situasi zaman semakin bagaimana, semakin memanas ya. Kita lihat COVID semakin mengerikan ya. Orang semua nggak berani keluar, pasar sepi ya. Mulai besok juga orang yang bekerja sudah berkurang ya. Oke, kita bersyukur ya. Kita hari ini bisa mengikat yang jodoh yang baik ya, walaupun online. Nah, ini Dewa Naca memberi nasihat. Situasi zaman sudah seperti ini, makanya kita banyak-banyaklah berbuat amal kebajikan. Karena
orang lain dengan pelan-pelan bisa harus belajar vegetarian koeciensian. Kita disuruh belajar ciatai ya untuk mengurangi makan daging, sejenis daging-daging ya seperti ikan. Ya kita nggak usah jelasin deh ya, kalau yang udah tahu kan udah ngerti. Nah, ciatai juga bisa merubah hati kita, mempunyai hati kita lebih welas asih, mempunyai cinta kasih terhadap umat di dunia ini. Juga kita menyayangi bumi ini, ya bumi ini sudah begitu panas, ya suasananya, maka bencana silih berganti, ya bukan meredah, malah semakin memanas, ya makanya koeciensian. Nah kita tahu nggak artinya apa cipe? Cipe-nya apa? Yaitu kita memberikan umat kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat umat bahagia, kita pun ikut bahagia. Karena dunia ini membutuhkan kasih sayang, cinta kasih. Ya semua kan dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan hanya satu orang. Ya. Nah, P artinya apa? Yaitu untuk mencabut penderitaan umat. Jadi cipe. Maksudnya kita memberikan kebahagiaan untuk umat di dunia ini. Nah, kita harus mencabut penderitaan umat supaya mereka itu bisa terlepas dari lautan penderitaan. Karena kita tahu hidup di dunia ini sangat menderita, tidak luput dari 8 penderitaan. Kita pun nggak selalu bahagia, nggak selalu juga sedih, ya semua bersilih berganti, ya dengan perputaran waktu. Nah, kita pun harus mau mengorbankan diri demi umat, ya supaya masalah kita untuk membantu umat di dunia itu sangat penting sekali. Ya, setiap orang, karena kita tahu asalnya dari surga yang paling atas. Nah, asalnya kita pun adalah titisan Dewa Buddha. Kita pun asalnya dari surga turun ke dunia. Hanya demi apa? Bukan karena kita kelahiran masa lampau kita telah menciptakan karma yang harus kita bayar lahir ke dunia ini untuk membayar hutang kita. Kita pun harus melintasi umat di dunia ini supaya bisa sama-sama kembali ke atas kita, yaitu surga yang paling atas. Nah, itulah tugas kita sebagai umat yang sudah ikut Kai Kwang Chiu Tao, ya. Oke, kita harus mau mengeluarkan apa tenaga kita, ya kita sebagai sumbangsi mengeluarkan yang lebih semakin banyak semakin baik. Dan kalau kita banyak mengeluarkan tenaga, banyak mengeluarkan demi umat, yang kita dapatkan juga semakin banyak, ya. Kita datang ke Hotang seperti kita membantu, ya waktu sidang Dharma ya yang lalu-lalu bertahun-tahun yang lalu kita sidang Dharma datang ke Hotang. Kita sudah mau membantu mengorbankan waktu kita, mengorbankan uang kita untuk kita beramal. Tuhan pun tahu nanti akan membalasnya lebih banyak dari yang kita sudah sumbangkan, kita berikan untuk umat, untuk di dalam Hotang. Nah, miaozi itu artinya apa? Usang tercihue, jadinya kearifan yang dari surga, koeciensian. Nah, setiap umat sebenarnya sudah mempunyai kearifan, tapi kearifannya itu, ya kita tahu asalnya sudah ada. Yang penting hati kita harus kita pertahankan supaya lebih bersih, lebih tenang, ya. Dengan hati kita lebih tenang, kearifan itu dengan sendirinya muncul, ya dengan kemujizatan, ya bisa keluar dengan sendirinya. Misalnya kita ada masalah yang harus kita selesaikan, ya dengan sendirinya tiba-tiba kearifan kita bisa dibuka. Nah itu dari Sangtian, ya bukan kearifan yang biasa. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya masalah ini selesai. Nah kemudian bisa selesai dengan baik, dengan sempurna koeciensian. Nah kita mau nggak seperti itu? Kalau kita mau ya kita jalankan, ya. Maka kita harus selalu katanya Santaizi, ya Dewa Naca mengatakan kita harus mempertahankan sebuah hati yang selalu bersih dan tenang, ya. Kalau hati kita tenang, hati kita bersih,
kearifan itu selalu bisa datang dengan tiba-tiba tanpa kita minta. Jadi masalah yang kita hadapi, walaupun di kantor, di rumah, itu bisa selesai dengan sempurna. Nah, di Photang walaupun kecil. Nah, ini kebenaran Dewa Nata tadi lupa jelasin, walau waktu sidang Dharma, itu beliau memberi wejangannya di satu Photang di Amerika. Nah, bahasanya juga beda ya, Mandarin dan bahasa Inggris. Ya. Nah, Photang walaupun kecil, setiap orang harus mengeluarkan ketulusan hati. Kita keluarkan ya, kita punya apa? Keinginan hati kita untuk membantu Photang ya, supaya semua orang merasa nyaman. Coba waktu itu kita kayak bagaimana? Kita ketemu orang ya, nah kita senang ya, kita happy ya, kita dengan melayani umat itu supaya umat mendapatkan kehangatan dalam di Photang itu ya. Wah, orang Photang baik-baik ya, ramah tamah ya. Pasti kita pun akan mendapatkan ya sebuah nama yang harum. Nah, makanya kita harus juga setelah ya mendengarkan Dharma suci ini ya, nah kita pun harus sering datang ke Photang untuk membantu. Berilah orang lain kehangatan ya. Hari ini maka Dewa Nata bertanya lagi, hari ini bukankah hari yang baik? Nah, kenapa dikatakan hari yang baik, Wecian? Karena hari ini adalah hari pada saat sidang Dharma. Kita lebih mengenal, lebih mengerti hakikat kebenaran ini. Ya tentu kita mengatakan inilah adalah hari yang baik, hari yang spesial ya buat kita peserta yang bisa mengikuti sidang Dharma. Tetapi kalau hari ini atau besok kita mendengarkan Dharma suci ini adalah bukan hanya hari ini dan besok kita mendengarkan Dharma suci dikatakan adalah hari yang baik. Nah, pada saat ini hari kita berbakti, ya hari ini kita berbakti pada orang tua, itu juga dikatakan adalah hari yang baik. Nah, kalau kita bisa menjalankan sinsan, nah itu yang itu. Jadi kalau kita bisa menjalankan kebaikan, nah itu hari juga adalah hari yang baik. Nah, apa lagi yang dikatakan bisa adalah hari yang baik? Pada saat kita memohon jalan ketuhanan, ya pada hari itu juga adalah hari yang baik. Yang penting kita setiap hari harus mempertahankan sebuah hati yang selalu gembira, ya. Jadi perasaan ini selalu gembira, ya. Dengan gembira, ya. Nah, kita pun menyelesaikan kearifan kita bisa dibuka, menyelesaikan masalah apapun, jadi bisa dengan tenang, ya. Dengan tenang pikiran kita pun akhirnya bisa diselesaikan dengan sempurna. Nah, kita pun jangan terpengaruh oleh lingkungan, keadaan lingkungan di luar. Nah, dengan demikian, setiap hari itu adalah hari yang baik, kata kita punya santai ya, di NATO, waktu Suri, ya, waktu memberi wejangan. Nah, kita datang ke Photang memohon jalan ketuhanan ini, Syutau, bukan kita pun karena kita punya pengajar, kalau yang membimbing kita bisa datang, ya. Nah, kita bisa juga mendengarkan ajaran suci ini, ya, Dharma suci yang baik, yang sangat baik sekali. Kita pun harus mau melintasi umat yang sebanyak mungkin supaya umat bisa datang ke Photang lebih banyak. Dan kita melintasi satu orang itu kelihatannya jasa pahalanya besar atau tidak, kelihatannya seperti jasa pahalanya cuma nggak kelihatan ya, cuma melintasi satu orang. Tapi yang lebih sempurna lagi, kita punya leluhur ya, juga mendapatkan sinar dari kita. Kita sebagai impause ya, pengajar. Maka impause itu lebih besarnya sangat penting sekali. Kalau nggak ada impause, kita hari ini nggak bisa taekwondo kita. Maka kita harus selalu ingat kebaikan impause di dalam hati kita. Nah, kita punya jiwa besar nggak, jiwa kita besar nggak? Kalau para suci, para Buddha itu jiwanya sangat besar. Ya, beliau bisa memaafkan orang lain masa hidupnya. Ya, maka bisa mencapai kebudahan. Nah, kita pun sama harus ikutin jejak para suci, para Buddha. Ya, jangan selalu hitung-hitungan, jangan selalu ada keributan, jangan selalu ada bertentangan. Nah, kita belajar lepas, ya.
Yang soal masalah kecil kita besarkan. Nah, kita punya Lautuse. Lautuse yaitu kita punya Buddha Maitreya. Dia berlapangnya ada nggak? Ada semua besar nggak? Nah, kita harus belajar. Belajar apa? Belajar lepas. Ya, belajar lepas. Kita juga belajar seperti beliau mempunyai perut yang besar. Nah, perut yang besar itu bukan makan enak. Setiap hari keluar makan enak, yang enak-enak ya. Beliau itu telah menampung penderitaan umat di dunia ini. Jadi perutnya sangat besar. Nah, kita juga sama. Harus belajar perut kita besar supaya bisa nampung penderitaan umat juga. Ya. Nah, kita maka selalu harus mempunyai hati yang lemah lembut, yang baik ya. Nah, dengan demikian urusan puluhan ribu kita bisa memaafkannya, ya. Jangan kita selalu punya masalah kita simpan, ya kita bawa sampai besok lagi. Nah, tapi sampai kemarin ya, waktu kemarin kita masih jadi orang yang baik asalnya. Tapi kelahiran sekarang sudah tercemar karena roh suci kita sudah tertutup, sudah tercemar oleh debu-debu di dunia ini. Banyak yang debu itu kita susah hilangkan. Nah, makanya roh suci kita sudah tertutup. Hari ini kita bisa datang mendengarkan dharma suci ini. Nah, kita pun harus yang di diri kita, barang-barang yang kotor ya, yang banyak penuh debu, hati kita, pikiran kita harus sudah hilangkan. Tidak boleh ada di tubuh kita lagi. Jadi kebiasaan yang buruk pun kita harus hilangkan. Kebiasaan buruk kita ya kita tanya diri kita sendiri, ya. Nah, mulai sehari-hari kita hilangkan. Jika hati kita mempunyai hati selalu yang membenci orang, dendam sama orang, ya, selalu berkeluh kesah, ya, mengingat terus kesalahan orang lain, ya, terus kita emosi, itu yang tidak baik sebaiknya, ya, pikiran seperti itu menjadi beban buat kita, perasaan kita, jadi hati ini selalu tidak tenang, ya, karena memikirkan kita dendam ya sama orang itu yang telah berkata tidak baik, ya, maka kita kalau para suci para Buddha itu kan sudah belajar lepas, ya, maka kita pun sama. Nah, makanya itu Dewa Nata mengajarkan satu kita caranya yaitu setiap saat ya kita harus mempertahankan hati yang baik, yang lemah lembut, ya, hati yang bersih, tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, nanti yang keluar ya kita punya aslinya, ya kita punya jiwa sangat besar sekali, ya. Nah, kalau kita terus memikirkan hal-hal yang seperti itu, emosi, kita benci sama orang, ya, selalu kesel sama orang, ya. Nah, dengan waktu yang sangat panjang, hari demi hari, badan kita perlahan-lahan akan sakit, ya. Nah, kita ditanya, kalau kita ini nggak mempunyai badan yang sehat dan yang kuat. Nah, kalau kita ingin mempunyai badan yang sehat dan yang kuat, ya, kita melakukan pekerjaan apapun ya harus yaitu menghilangkan kita punya perasaan yang tidak bagus itu, ya, karena kalau kita terus menyimpan perasaan itu, kita mengejar apapun akhirnya tidak bisa sempurna, ya. Nah, kita pun makan juga sama, itu makan pola makan kita juga harus sangat penting sekali, harus diatur. Nah, karena itu bisa menciptakan badan kita bebannya berat, ya. Karena kita banyak makan makanan hewani. Karena kan banyak makanan semua bahan kimia, ya. Emang zaman dulu makanan semua alami. Sekarang semua banyak suntikan, ya. Ayam aja di pasar direndam air, ya, supaya kelihatan besar. Nah, nanti setelah dimasak baru menciut, ya, kata ibu-ibu. Nah, makanya itu kita harus mengurangi supaya beban di badan kita tidak terlalu berat. Nah, kita pun jangan selalu membenci, mengeluh, ya, marah-marah, ya. Itu kita harus bisa mempunyai jiwa yang besar supaya kita melakukan pekerjaan yang tidak baik. Nah, kita pun jangan berkata yang tidak baik.
Kalau kita melakukan seperti ini, akhirnya kita sendiri yang menderita, koeficiensian. Ya, kita sering mengatakan orang kasar, ya, mencaci maki. Nah, sering kita berkata yang tidak baik. Akhirnya diri kita sendiri yang menderita. Nah, kita harus hati-hati, katanya kita punya Sanhaize, ya. Apa yang kita ucapkan setiap hari, apa yang kita kerjakan masalahnya, pekerjaannya setiap hari. Nah, itu harus penting sekali, ya, koeficiensian. Oke, kita harus hati-hati, ya. Nah, kita punya ini berjiwa besar. Nah, kalau kita berjiwa besar, ya, kita karena rezeki kita nggak bisa lihat, ya, dengan ukuran, ya, kita nggak bisa meterin, kita ukur dengan timbangan. Kalau kita ada kekuatan semakin besar, ya, kita melakukan hal yang baik, kita banyak melakukan pekerjaan yang baik, banyak berbuat jasa pahala yang baik, dengan sendirinya, ya, kekuatan itu semakin lama semakin besar, ya, semakin besar semakin banyak. Nah, dengan demikian kita semua harus rajin, harus semangat supaya kita punya jiwa semakin besar, semakin banyak. Nah, terimanya juga nanti yang kita terima itu masalah pekerjaannya atau masalahnya semakin banyak juga, semakin besar juga. Nah, kita punya hati harus dipertahankan, sebuah hati yang seperti para suci, para Buddha, koeficiensian, ya. Asalnya para suci, para Buddha kan juga asalnya manusia biasa. Kenapa beliau bisa mencapai kesempurnaan? Karena beliau banyak berbuat amal kebajikan. Nah, kita sudah mengerti tentang hakikat kebenaran ini. Kita harus mengembangkan hati kita, melakukan pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan yang baik. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan baik, kita harus ingat, ya, yang tadi sudah ucapkan, yaitu cipe itu hati yang belas asih, ya. Jadi itu kita harus membahagiakan, ya, umat di dunia ini. P-nya yaitu kita mencabut penderitaan umat di dunia ini, melepaskannya. Nah, pertama kali kita mendapatkan hakikat kebenaran ini, Kai Kuang Sitao, tentu kita sangat gembira sekali. Ya, nah, kita juga jangan lupa pada saat kita waktu mendapatkan Kai Kuang Sitao, kita sangat gembira, ya, ketemu orang banyak, ya. Kita gembira orang yang kenal, ya, dari Babelan semua ngumpul kan, dari Bekasi, ya kan, dari Pondok Soga. Nah, dari mana-mana, dari Tangerang, dari Jatinegara, dari Kelapa Gading. Waktu itu kita sangat senang sekali, tapi termakan waktu. Sekarang sidang Dharma aja sudah belum bisa, ya, mungkin nanti waktunya udah bisa lagi. Makanya kalau ada kesempatan nanti kalau sampai Fotang bisa dibuka lagi, cepet-cepetlah kita, ya, datang lagi ke Fotang, ya, supaya kita dapat penerangan dari para suci, para Buddha. Nah, kita pun harus kita harus mempertahankan, ya, sebuah hati yang seperti para Buddha. Seperti orang yang hati pandangan, ya, itu mempengaruhi satu dunia, koeficiensian, ya. Kalau ingin dunia ini damai, ya, ingin dunia ini damai, ya, kita membutuhkan setiap orang mau mengeluarkan sedikit tenaga saja. Jika kita, setiap orang mau memaafkan orang lain aja sedikit aja. Misalnya kita ada masalah, ya, ada masalah kita mengalah, biarkanlah, ya, kita memaafkan. Seringnya orang nggak memaafkan, ya. Wah, dia keras, saya juga mau lebih keras lagi, ya. Dia nggak memaafkan saya juga nggak memaafkan. Ya, emang dia siapa? Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kita harus belajar memaafkan. Sedikit aja kalau kita mau memaafkan orang lain, ya, itu sudah beda. Nah, kita juga mau menerima, ya, orang lain sedikit aja. Nah, dunia ini perlahan-lahan bisa apa? Bisa rukun, ya. Setiap orang semua bisa mengalah, bisa mengerti, ya. Nah, kasihan bahwa itu lebih bisa mengurangi bencana, ya, bencana alam ini. Kita lihat kemarin habis kejadian apa? Perahu di Bali tenggelam, ya kan? Waktu itu apa? Gunung meletus, ya kan?
Nah, ini virus tambah memanas ya. Orang sampai lebih dari tahun yang lalu dibandingkan tahun lalu yang sekarang lebih parah ya. Makanya setelah kita mengingat hakikat kebenaran ini, kita harus mau mengeluarkan hati, mau melakukan hal yang baik ya. Nah, kita harus mempunyai hati yang welas asih. Jangan lupa kata Santai Tzu. Nah, kita sudah mendapat tahu, Kanta waktu itu kan sangat bahagia sekali. Jadi kita juga jangan lupa, ya. Nah, makanya kita dalam perjalanan, ya, dalam kita membina diri, melaksanakan, kalau jika kita menemukan satu hambatan, ya, atau kesulitan, ya, para budiman, nah, jangan kita lupa, ya, pada saat kita pertama kali kita datang ke Potang, mendapatkan Tian Tau ini, mendapatkan kita Kai Kuang Chu Tau, mendapatkan 3 mustika, ya. Bagaimana? Nah, kita harus pertahankan terus. Nah, pasti ada hasilnya besar. Jangan kita udah ketemu ujian terus kita mundur, nggak mau datang ke Potang lagi. Ada kan yang seperti itu juga. Maka Santai Tzu pesan sama kita. Jadi kita tetap harus pertahankan. Hasilnya malah akan besar karena itu ujian buat kita. Nah, kita pun harus introspeksi diri kita sendiri. Kita harus dukung diri kita sendiri. Setiap hari kita harus introspeksi diri sendiri. Satu harian, kita perilaku bagaimana, lurus atau tidak terhadap orang ramah tamah, terhadap orang lain kita baik tidak. Ya. Zaman dulu orang introspeksi diri 1 hari 3 kali, ya. Tapi zaman sekarang, orang introspeksi diri untuk 1 kali saja sangat sulit sekali, ya. Bukankah begitu? Makanya Santai Tzu kasih kita 1 PR, ya. Kita dikasih PR sama Santai Tzu, ya. Sebelum kita tidur, ya, sebaiknya kita introspeksi diri sendiri. Tadi 1 hari ini apa yang saya udah lakukan terhadap orang lain, ya. Nah, itu yang kita harus dikasih PR sama Santai Tzu. Seringnya orang sekarang kan 1 hari aja susah, ya. Yang tahu sih, ya, kita juga harus ya pikir tadi apa yang saya lakukan. Nah, dengan demikian kita punya kebajikan sehari itu semakin besar, bertambah. Kalau kita mau introspeksi diri sendiri, terus kita mau merubahnya, ya, yang sudah dengan demikian kesalahan kita, kalau kita bisa introspeksi diri sendiri, kesalahan kita pun semakin berkurang. Nah, dengan demikian kita sebagai seorang pembina diri itu namanya akan harum, ya. Jangan kita udah membina diri, perilaku kita seperti orang yang belum membina diri, ya. Nah, makanya itu bisa kita ikutin inilah jejak para suci, para Buddha, bagaimana beliau-beliau ini bisa mencapai kesempurnaan, bagaimana beliau-beliau ini memupuk jasa pahala. Ya, ini sedikit banyak sudah disarankan oleh kita punya Buddha Dewa Naca. Kita mau menjadi seorang Buddha bukan ya setelah meninggal baru kita mau menjadi Buddha, ya. Nah, pada saat kita masih hidup di dunia, ya, pada saat kita masih hidup di dunia, kita banyak melakukan hal perbuatan yang baik, banyak melakukan kebajikan, itu kita udah jadi Buddha hidup, ya. Nah, kita ada hati yang ulas asih, cipesing, ya. Terus ada mau mengorbankan diri, harus mempunyai hati untuk mengorbankan diri demi umat, supaya orang lain melihat kita, ya. Pada saat mereka mendekat pada kita, merasakan, ya, kok mau cie, ya, ini apa cie misalnya, cencie, ya, atau apa cie gitu ya misalnya. Cie, ya, benar-benar adalah seorang malaikat. Saya dekat sama dia tuh merasa saya nyaman sekali. Ya, dia begitu baik, ya, begitu mau memberikan saran-saran kepada saya. Nah, itu udah adalah seorang pusat, seorang Buddha hidup kita. Nah, kedudukan di surga, karena kedudukan di surga adalah kita yang menentukan koeficiensian. Ya, bukan orang lain, diri kita sendiri, manusia yang menentukan.
pada saat kita hidup di dunia, kita udah jadi seorang Buddha hidup. Nah, kita udah jadi seorang Buddha, kita udah jadi seorang malaikat. Nah, dengan demikian kita kembali ke surga itu sudah menjadi seorang Buddha, udah menjadi Buddha, ya. Nah, makanya ingin nggak kita ditanya sama Santai Tzu, ingin nggak kita menjadi Buddha mempunyai kedudukan di surga? Nah, kalau kita ingin, cepat-cepatlah kita kerjakan, kita lakukan, kita jalankan. Kalau kita nggak jalankan, seperti kita di stasiun mau naik kereta, tapi kita hanya diri aja, nggak mau kita jalankan, nggak mau cepet-cepet naik kereta. Ya, nah kita mesti cepet-cepet. Nah, kalau kita ingin menjadi Buddha, ya harus mulai sekarang harus yang rajin. Nah, kita pun harus berbuat, ya melakukan perbuatan yang terpuji, yang sangat berharga di dunia ini. Ya, apa itu perbuatan yang terpuji, yang berharga? Ya, setiap hari kita harus introspeksi diri kita sendiri, karena jangan sampai kita selalu melakukan pekerjaan yang tidak baik, ya, yang tidak kita harusnya kerjakan, yang tidak seharusnya kita ucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, kita harus ucapkan kata-kata yang baik, ya, banyak menolong umat di dunia ini. Nah, dengan demikian hari demi hari kita ada kemajuan tuh Chen. Itu adalah benar-benar sangat mulia sekali perbuatan kita. Nah, itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, perilaku yang sangat baik, banyak memupuk jasa pahala, menanam kebajikan. Ada orang ya, orang kaya ya, dia kaya sekali di desa itu. Tapi dia setiap pagi menyapa setiap orang yang lewat. Suami istri itu begitu baik, begitu ramah tamah. Sampai orang sedesa itu mengatakan dia adalah orang yang baik. Terus di desa itu kalau ada orang yang kesulitan, dia pun mau membantunya. Nah, itulah adalah seorang yang sangat terpuji, ya, yang sangat mulia. Sebenarnya hakikat kebenaran ini juga gampang ya, Tauli ya. Dharma suci ini juga gampang diharapkan ya. Semua menjalankan kebajikan. Nah, dengan demikian setiap hari kita menjalankan kebajikan, sehari demi sehari itu akan bertambah kebajikan kita. Dan kearifan kita juga semakin hari semakin terbuka ya kearifan kita. Nah, dengan demikian apa yang perilaku kita jadi semakin baik ya. Jadi kekurangannya tidak begitu banyak. Nah, setiap orang roh sucinya adalah sama, datangnya dari tempat yang sama, dari surga yang paling atas. Dan roh suci kita pun sama, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Laumu. Sama ya, kita asalnya adalah Buddha hidup, ya Buddha hidup, ya. Tapi belum mencapai kesempurnaan. Jadi kalau kita mau mencapai kesempurnaan, kita sendirilah yang menjalankannya. Ya, maka setiap orang kita semuanya adalah saudara ya, walaupun Xian Hodu pernah berkata walaupun orang Indonesian, orang Arab, orang Negro, orang bangsa apapun, orang Inggris, orang apa, itu semua adalah saudara kita karena Tuhan cuma satu, yang memberikan roh suci kita adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita harus lihat jam ya, jam 7 tepat selesai. Oh iya, Lihat 2 jam. menit lagi ya. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ya, oke. Jadi kita harus menyayangi umat di dunia ini sama rata sama rasa. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Dengan demikian Tuhan pun akan sangkian bisa senang ya sama setiap orang. Karena kita udah melakukan ya, tidak membeda-bedakan. Karena kita sekarang akhir kata kita harus menyayangi kesempatan ini, lebih rajin merubah diri kita, sifat kita yang tidak baik. Karena di dalam kehidupan manusia kita semakin berbuat baik, semakin berlapang dada, hidup kita pun bisa ping-ping an-an. Makanya kita harus sering tertawa, sering harus hati kita terbuka, ya. Jadi seperti hati kita seperti sepuntung bunga yang sangat indah, yang sangat harum semerbak. Nah, supaya kita punya aura bisa menyinari semua umat di dunia ini, Koecensian, ya. Udah. Ya udah. Jadi Koecensian pesan dari Santai Tzu
Ya seperti itu, kita kalau ini sayangilah umat di dunia ini, jangan membeda-bedakan ya, supaya kita ini seperti sekuntum bunga yang indah ya, yang semerbak harumnya bisa menyinari semua orang yang dekat sama kita, Koesiensian. Karena waktunya sudah sampai ya, Hosea rasa penyampaian Hosea sampai sini dulu ya. Hao Sisi Koesiensian, Sisi Yoyo Aldi, Koesiensian Wanan, Koesiensian Wanan, Yeset Lin Chiang Se atas pembayaran dharmanya. Koesiensian, terima kasih yang udah ikut berpartisipasi. Silakan kalau mau menyapa masih ada 2 menit. Hai Ice, dan Siong, mamanya, Ega. Ya, tadi sorry ya, Acan. ya, Ya, ikut semuanya. ya, tadi semuanya ya. Kajian ya dong. Masih ada. 2 menit lagi. Oh, ya Silakan udah. ngobrol. Ya udah, ini Silakan saling jawab. terusin. Ya, terusin. Ini juga masih kejadian Santaise ya, waktu di Malaysia ada satu anaknya Tian Chuan Se, Tung Tian Chuan Se. Beliau Ngobrol aja bersaksi. ya. Kamu ngobrol, nggak mau dengar Iya, sama ngobrol lagi. aja. 2 menit. Ya udah. Sampai waktunya habis. Ayo, siapa yang mau ngomong? Ice, sapa-sapa. Pokoknya sih semuanya udah ikut yang Cingpan online. Ketemu lagi bulan depan. Yo, ya, kita dia. Ya, Yang apa ya? Yang C masuk tapi keluar lagi. Oh, Ada masalah kali dia nggak denger apa gimana? Tadi masuk yang C. iya, dengar kali, dia nggak bisa Iya. itunya kali link. Setelannya kali belum. Ini yang Ya, baju belajar hijau dulu deh kenapa pelan-pelan diem nanti. aja ya? Ngantuk Baju ketawa hijau dari dia- tadi. Ngantuk Ya. Dia Oh, Lai Changse kok baju hijau. Dari tadi ngantuk Ngantuk dia. ya, Lai Changse ngantuk. ngantuk. Udah ketawa. Bilang ngantuknya. Cincin nanti kalau udah habis waktunya langsung bubar ya. Sia-sia semuanya. Iya. Masih ada 1 menit dikit lagi. Silakan ngobrol lagi ayo. Bye-bye. Belum. 1 menit lagi. Nanti langsung bubar aja ya. Sia-sia. Yes, ya, ya, ya. 10. Cia. Lai Changse, yes, ya. Ya, Taicien. Oke, siap-siap mau pulang ke Jatinegara. Taicien. Semuanya. Sia-sia. Ya, Taicien, ya. Taicien, Ayo, mana? istirahat. Semua yang sama ini hari ini, Osia ucapan sia-sia. KPI ketinggalan Jatinegara. Kan udah tuh matiin gimana Hen? Hendy? Cincin, meeting diakhiri ya. Kita sampai di sini. Mau lagi bulan depan. Sia-sia semuanya. Cincin. Hati-hati. Ya, sia-sia. Sia-sia. Dadah. Ah. Dadah. Dadah. Ada lagi. Dadah.